Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1519. Ormo tidak keberatan karena si kembar memberinya lebih banyak informasi daripada yang dia harapkan. Tidak apa-apa. Kalian berdua masih di alam inti dan jiwa fusion, jadi izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya. Pembersihan mereka yang melebihi 10 juta akan dimulai dalam 2 tahun. Cobalah untuk meningkatkan kultivasi Anda karena lebih mudah untuk dipilih untuk dieliminasi, tergantung pada kultivasi Anda. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya si kembar mendengar itu. Bukankah itu seharusnya acak? Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan kriteria pemilihan. Jika akhirnya datang dan mereka masih belum kembali ke level aslinya, mereka bisa bersembunyi di alam dimensi sampai pembersihan selesai. Terima kasih atas peringatannya. Kami akan mengingatnya. Ormo kemudian menawari si kembar tempat berteduh, berkata, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Padahal, kamu juga dapat bergabung dengan sekte tenang kami jika kamu mau. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyadarinya, tetapi tingkat kultivatornya cukup tinggi, rendah di sini. 2 pembudidaya inti tahap puncak dan alam fusion jiwa lebih dari diterima. Namun, si kembar menolak gagasan itu. Kami tidak akan bertahan, jadi lebih baik jika kami tidak bergabung. Tentu saja, jika senior Ormo membutuhkan bantuan kami di masa depan, Anda dapat memberi tahu kami. Meskipun kalian tidak kehilangan apapun dengan membantu kami, itu masih sangat berarti karena pada dasarnya kamu menyelamatkan hidup kami. Ormo mengangguk, menjawab, aku akan memberitahu Suve dan Glasita karena merekalah yang menjagamu. Setelah itu, reuni akhirnya selesai. Ternyata si kembar adalah orang pertama yang ditanyai karena kecepatan pemulihan mereka. 38 makhluk transformasi lainnya masih jauh dari kembali ke bentuk aslinya. Kemudian, Ryan dan Roan bertemu Suve, dengan yang terakhir memberitahu mereka, saya mendengar bahwa para tetua, terutama yang dari Salt Canyon, cukup senang dengan jawaban Anda. Pasti sepadan dengan waktu yang kami habiskan untuk mengubah Anda kembali ke bentuk Anda. Petik 2. Ryan tidak keberatan, memberitahu Suve, memberi dan menerima, sesederhana itu. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan ketika dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu keberatan jika aku membuat formasi penyembunyian di kamar kita? Roan dan aku ingin memiliki privasi di sini. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Suve juga tidak keberatan. Tentu, pastikan Anda meninggalkan metode bagi kami untuk memanggil Anda dari luar. Jika tidak, saya harus menerobos masuk jika Anda tidak menjawab. Ryan senang mendengarnya, mengangguk sebagai tanggapan. Terima kasih. Setelah bertukar beberapa kata dengan si kembar, Suve meninggalkan mereka sendirian. Ryan, tentu saja, tidak membuang waktu dan membangun formasi penyembunyian. Si kembar ingin pergi ke alam dimensi sesegera mungkin untuk menangani sisa masalah yang mereka miliki. Beberapa saat kemudian, formasi selesai, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk. Oh, jadi kamu akhirnya di sini. Sister Orb tahu apa yang mereka inginkan. Baiklah, mari kita mulai. Dengan itu, si kembar menyentuh orb permata jiwa dan mengirim rasa dan energi surgawi mereka ke dalam. Segera setelah itu, daftar hadiah muncul di benak mereka. Jelas, hanya ada satu hal yang mereka minati saat ini. Kebangkitan jiwa yang baru lahir 20.000 poin takdir. Kami memiliki 60.357 Destiny Point, menghitung tambahan 50.000 yang kami dapatkan dari membantu Flash Beast keluar, kata Ryan. Novel paling up-to-date diterbitkan garis bawah Herel lebih besar dari novelringan.com. Setelah membeli kebangkitan, saya ingin menggunakan 10.000 poin untuk mendapatkan izin gratis untuk Luan. Karena Luan akan mengikuti mereka kemana-mana, lebih baik jika mereka bisa menempatkannya di alam dimensi juga. Ryan setuju dengan Roan tentang hal itu, mengatakan, keren. Untungnya, kami tidak menggunakan poin takdir, jadi kami memiliki cukup untuk semuanya meskipun kami tidak akan menerima peningkatan apapun. Bagaimanapun, mari kita mulai. Pas alam dimensi permata jiwa 10.000 poin takdir. Kebangkitan jiwa baru lahir, 2 kali 40.000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Uyas. Pilih makhluk hidup dalam jarak 100 meter dari titik keluar tuan rumah. Tiba-tiba,
si kembar menerima gambar semua makhluk hidup yang dapat ditemukan dalam radius 100 meter di sekitar mereka. Anehnya, itu bahkan termasuk serangga. Secara alami, si kembar menemukan Luan di tengah-tengah mereka dan memilih pemuda itu. Episode garis bawah terkini ada di situs web novelringan.com. Target dikonfirmasi. Tanda tangan darah diperoleh. Pas gratis ditambahkan untuk dipanggil Luan. Tuan rumah sekarang dapat membawa makhluk itu ke alam dimensi kapan saja. Kurung siku tutup. Setelah itu, sistem beralih ke dantian si kembar. Memulai kebangkitan jiwa yang baru lahir. Ryan dan Roan merasa dantian mereka menjadi hangat sebelum mereka memfokuskan Divine Sense mereka ke dalam. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti api kecil yang terbentuk di mana Naschen Souls mereka sebelumnya berada. Yang Ryan berwarna putih, sedangkan yang milik Roan berwarna hitam. Itu hanyalah nyala api yang sangat kecil, tetapi si kembar bisa merasakan kehadiran yang mirip dengan Naschen Souls mereka. Sayangnya, nyala api tidak berubah sama sekali setelah itu. Proses selesai. Jiwa yang baru lahir dihidupkan kembali. Waktu yang diharapkan bagi Naschen Souls untuk mencapai kinerja sebelumnya, 1 tahun, 3 bulan, dan 13 hari. Kekuatan tuan rumah tidak akan melampaui tahap puncak dari inti dan alam penggabungan jiwa sampai saat itu. Si kembar hanya bisa menghela nafas setelah itu. Namun, orang yang terlihat lebih sedih dari siapapun adalah Celis. Oh, ayolah, aku sudah menunggu 5,5 tahun. Aku masih harus menunggu 1 tahun lagi. Karena si kembar berada di alam dimensi, mereka tidak membutuhkan Celis untuk menggunakan Sister Orb untuk berbicara dengan mereka. Celis tidak bisa menerobos ke alam transisi sampai si kembar pulih sejak dia terhubung dengan mereka. Secara alami, dia tidak senang. Namun demikian, Ryan mengangkat bahunya sebagai tanggapan, berkata, saya pikir ini adalah harga yang kecil untuk dibayar. Ini adalah kebangkitan dari Naschen Soul, Anda tahu. Fakta bahwa itu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan memungkinkan kita untuk pulih ke kondisi puncak kita sudah cukup menantang surga. Sister Orb dan Roan setuju dengan Ryan. Ryan benar. Selain itu, kecepatan kultivasi Anda dibandingkan dengan waktu Anda tidak mengenal kami seperti perbedaan antara semut dan gajah. Anda benar-benar tidak memiliki hak untuk mengeluh tentang jeda kecil ini. Sumber di segaris bawah chapter, lightnovelpub.com. Celis hanya bisa menghela nafas setelah itu. Baik, aku akan menunggu. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, berkata, ngomong-ngomong, dengan kalian berdua yang lemah ini, haruskah aku pergi bersamamu untuk melindungi semua orang? Si kembar harus mengakui itu sepertinya ide yang bagus. Bab 1520 ke danau. Pada akhirnya, si kembar memilih untuk membiarkan Celis keluar dari alam dimensi. Bagaimanapun, akan lebih baik untuk memiliki seseorang di puncak tahap 8 untuk membantu mereka jika perlu. Hanya saja mereka harus pergi ke tempat lain, jauh dari Sekte Trankuyo, karena mereka tidak bisa menjelaskan kemunculan Celis yang tiba-tiba. Alasan yang mereka gunakan adalah karena Celis adalah seseorang yang tertangkap di sapu garam dari waktu lain, dan mereka baru saja menemukannya. Yah, apakah orang lain percaya atau tidak itu bukan masalah mereka. Setelah itu, si kembar mengirim Luan dan Kentaki langsung ke alam dimensi, menjaga mereka tetap aman untuk saat ini. Akhirnya, kelompok mereka memutuskan untuk melihat danau yang berwarna-warni. Ryan mendekati air dan menggunakan Divine Sense untuk memeriksanya, bergumam, hal yang aneh. Energi surgawi menyebar di dalamnya. Petik 2. Roan mengangguk. Kamu menyebutkan bahwa bubuk putih itu mungkin dibuat dengan batu surgawi. Mungkinkah Anda salah? Petik 2. Celis menjawab pertanyaan itu, dengan mengatakan, terlalu dini untuk mengatakannya. Apakah kamu lupa? Itu adalah sungai putih yang melahirkan bubuk putih. Mungkin sungai putih menggunakan batu surgawi yang dihancurkan untuk itu, terutama karena sungai itu dipenuhi dengan energi surgawi. Roan harus mengakui bahwa kata-kata Celis masuk akal. Memang, namun, sekarang kami tidak memiliki akses ke sana lagi. Yah, bukannya kita tidak bisa meninggalkan tempat ini kapanpun kita mau. Roan benar, si kembar memang bisa meninggalkan dunia terbalik selama mereka mau. Seseorang harus ingat bahwa sekarang alam dimensi terbuka, mereka memiliki akses ke formasi teleportasi sirkuit. Benda itu bisa menteleportasi si kembar hingga 1000 km jauhnya ke segala arah.
Hanya saja titik pendaratan akan sangat bergantung pada keberuntungan mereka. Masalahnya adalah ke sisi mana kita akan berteleportasi, kan? Gravitasi di tempat ini kacau. Kami tidak tahu sisi mana yang naik atau turun. Belum lagi bahwa kita mungkin tidak berada di alam dewa saat ini, tetapi sebaliknya, di alam dimensi lain. Bagaimanapun, itu bukan yang pertama kali terjadi. Last but not least, mari kita pertimbangkan bahwa penghalang yang menutupi tempat ini membentang lebih dari 1000 kilometer. Kami akan berteleportasi langsung ke dalamnya dan mati karena kekuatannya. Ryan dengan cepat membuat daftar semua masalah dengan menggunakan formasi teleportasi sirkuit. Itu sebabnya mereka tidak langsung berpikir untuk menggunakannya. Rowan kemudian mengubah topik pembicaraan, memberitahu yang lain, "Oke, mari kita ambil air surgawi untuk saat ini dan mengirimkannya ke alam dimensi. Sister Orb, bisakah kamu menyiapkan sumur kecil di alam dimensi untuk kami? Kami akan menyimpan air danau di sana," tanya Ryan. "Tentu. Beri aku 1 detik." Sister Orb kemudian membuka lubang yang dalam dan membuatnya agar air danau tidak mengalir ke tanah. Di alam dimensi, dia adalah dewa, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan terhadap lingkungan. "Baiklah, bisakah kamu melihatnya?" Rowan mengangguk. "Ya, ini dia." Rowan menyentuh air danau setelah itu, dan segera, beberapa liter air danau berwarna, air surgawi, menghilang. Itu berlanjut tanpa henti, menciptakan aliran kecil di sekitar tangan Rowan. Untungnya, alam dimensi hanya menggunakan kekuatan ruang untuk memindahkan sesuatu. Jika menggunakan energi surgawi untuk teleportasi, air danau akan membubarkan semuanya. Beberapa orang memandang Rowan dengan rasa ingin tahu karena cukup jelas berapa banyak air yang dia ambil untuk dirinya sendiri. Namun, beberapa orang menggunakan air danau untuk hal-hal yang lebih dari sekedar mengubah patung kembali. Meskipun Rowan tampaknya mengambil terlalu banyak, tidak ada yang benar-benar peduli tentang itu. Itu karena danau selalu terisi sendiri meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. "Baiklah, sumurnya terisi." Sister Orb memberi tahu Rowan. Rowan mengangguk dan mau tidak mau menjadi tertarik pada air itu. "Benda ini mungkin jauh lebih berguna daripada yang kamu pikirkan." "Bagaimana bisa?" tanya Celis. Namun, Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan. Itu bisa membubarkan energi surgawi. Sentuh air surgawi, dan Anda akan merasakannya. Sama sekali tidak ada energi surgawi di dalamnya. Ada banyak hal yang mengandalkan energi surgawi di alam dewa yang mungkin bisa kita akses jika kita menggunakan air ini. Misalnya, formasi. Petik 2. Celis terkejut mendengarnya. "Oh, sekarang Anda mengatakan itu, tampaknya cukup berguna. Tidak heran Anda mengambil begitu banyak." Petik 2. Rowan mengangguk, berkata sebagai tanggapan, "Ada cukup air surgawi di sana untuk bertahan selama ratusan tahun sekarang." Ryan kemudian memutuskan untuk memeriksa danau setelah itu. "Sister Orb, bisakah kamu merasakan formasi di danau? Lagi pula, kita dikirim ke dunia terbalik ini melalui benda ini." "Sulit untuk mengatakannya. Divine Sense kita juga tidak bekerja di dalam karena efek penyebaran Divine Energy. Lagi pula, jika ada sesuatu di dalam, orang lain pasti sudah menemukannya, bukan? Pertama-tama, apakah Anda diteleportasi ke danau, atau apakah itu metode transportasi lain? Bahkan jika itu adalah formasi teleportasi yang mengirimmu, danau itu mungkin hanya ujungnya." Ryan menyipitkan matanya sebelum memutuskan untuk memasuki danau. Benar saja, dia merasa bahwa semua energi surgawi di sekitar tubuhnya menghilang saat energi surgawi di dalam dantiannya tampak kabur. Segera, Ryan menyegel energi surgawinya sendiri di dalam tubuhnya agar tidak bocor. "Yah, aku hanya bisa berenang di sana dan melihat-lihat." Rowan dan Celis saling memandang dan mengangguk setelah itu. "Kami akan menunggu di sini, untuk jaga-jaga. Bagaimanapun juga, hanya kamu satu-satunya yang tahu tentang formasi. Gunakan koneksi Anda untuk memberitahu kami jika terjadi sesuatu." Ryan mengangguk sebagai jawaban dan segera terjun ke air danau. Dia tidak memiliki masalah bernafas karena dantiannya memiliki energi surgawi yang lebih dari cukup untuk menopang dirinya sendiri. Tentu, dia tidak bisa mengeluarkannya, tapi dia setidaknya bisa menggunakannya di tubuhnya sendiri. Danau itu cukup dalam karena Ryan harus berenang lebih dari setengah kilometer ke bawah. Ini seharusnya menjadi tempat di mana patung-patung itu muncul, menurut kata-kata Suve.
Bab 1521 menyebarkan batu surgawi. Akhirnya, Ryan menyentuh lantai danau dan mulai melihat sekeliling. Satu-satunya masalah adalah cahaya di dalam tidak terlalu bagus. Sebenarnya, bahkan cahaya di luar air juga tidak terlalu bagus karena mereka berada di dalam ruang tertutup. Secara alami, metode buatan untuk menghasilkan cahaya di luar hampir tidak bisa sampai ke ujung bawah danau. Namun, Ryan tampaknya tidak peduli. Tiba-tiba, tubuhnya sendiri mulai bersinar seolah-olah dia sendiri adalah pelita. Saya mungkin tidak bisa membawa energi surgawi keluar, tapi saya masih bisa menggunakannya di dalam tubuh saya. Dia hanya menggunakan elemen cahaya yang ada di tubuhnya untuk mencerahkan kulitnya. Tidak banyak elemen cahaya karena dia tidak bisa mengumpulkan beberapa dari sekitarnya, tapi itu cukup untuk setidaknya menerangi benda-benda di sekitarnya. Mau tak mau dia berkata beberapa saat kemudian, Sister Orb, air ini jauh lebih berat daripada air biasa. Memang, saya dapat mengatakan hal yang sama tentang roan air surgawi yang dikirim ke sumur di sini. Setidaknya 5 kali lebih berat dari air biasa. Namun, saya membuat tes kecil di sini. Air ini dapat dikonsumsi seperti air biasa, dan akan menyehatkan tubuh dengan cara yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah Anda akan kesulitan menggunakan energi surgawi sampai tubuh Anda memproses air di dalam tubuh Anda. Selain itu, tidak ada efek samping yang berbahaya. Sepertinya itu hanya hal yang buruk untuk energi surgawi dan tidak ada yang lain. Karena beratnya air, tekanan pada tubuh Ryan jelas beberapa kali lebih tinggi daripada jika dia berada di dalam air biasa. Untungnya, Ryan masih memiliki tubuh bintang kelas 3, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Ryan berjalan berkeliling dan menemukan beberapa hal lebih dari sekedar bagian bawah. Pertama, tidak ada makhluk hidup di dalam danau. Mungkin karena beratnya air itu sendiri. Padahal, dia memang menemukan banyak tulang dan beberapa mayat ikan biasa dan binatang iblis tingkat rendah. Hal-hal ini mungkin adalah makhluk hidup yang berubah yang dikirim ke tempat ini juga. Karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah atau tidak ada, mereka akhirnya mati karena tekanan air setelah air surgawi mengubah tubuh mereka kembali normal. Kamu mungkin benar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa tulang mereka tampaknya telah tergencet sementara tubuh mereka diratakan. Suster Orb setuju dengan Ryan di sana. Ryan berjalan di dasar danau selama lebih dari 1 jam, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Sister Orb, tempat ini benar-benar kosong. Saya percaya itu bukan karena kosong, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun karena efek penyebaran energi surgawi dari air. Saat itulah Ryan mendapat ide. Efek penyebaran, benar. Mengapa saya tidak memikirkannya lebih awal? Segera setelah itu, Ryan mencoba melepaskan energi surgawi dari tubuhnya. Tentu saja, saat energi surgawi menyentuh air, ia langsung menyebar. Dia telah menyegelnya di tubuhnya agar tidak bubar, tapi sekarang dia ingin itu terjadi. Tentu, itu membingungkan Sister Orb. Kenapa kamu melakukan itu? Dia tidak takut Ryan sekarat atau semacamnya karena sistemnya masih terbuka. Ryan hanya bisa memasuki alam dimensi jika dia kehabisan energi surgawi. Ryan tidak berhenti di situ. Dia tidak dapat mengakses cincin spasialnya karena membutuhkan energi surgawi untuk bekerja. Namun, alam dimensi hanya membutuhkan kekuatan ruang karena memiliki energi surgawi sendiri di dalamnya. Dengan topi itu, Ryan segera mengeluarkan banyak batu surgawi peringkat 1 dan mulai menyebarkannya saat dia bergerak secepat yang dia bisa ke sana. Penyebaran energi surgawi akan bertindak pada apapun yang memiliki energi surgawi, kan? Dalam hal ini, ia juga harus mengerjakan apapun yang membuat patung-patung itu muncul di danau ini. Air surgawi merampok batu dan diri saya dari energi surgawi. Namun, itu tidak bisa menghapusnya secara instan. Ini akan memakan waktu untuk melakukannya. Saya menggunakan metode ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan suatu tempat di danau ini di mana dispersal energi surgawi akan bertindak secara berbeda. Mungkin akan lebih lambat atau lebih cepat. Bagaimanapun, itulah tempat yang menurutku memiliki hubungan dengan dunia luar. Sister Orb harus mengakui bahwa idenya tidak seburuk itu. Selain itu, mereka tidak punya banyak pilihan saat ini. Yah, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Namun, karena itu hanya batu surgawi peringkat 1, itu benar-benar layak dicoba. Namun, apakah menurut Anda belum ada yang mencoba metode ini sebelumnya?
Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Saya kira tidak demikian. Apakah kamu lupa? Ini adalah ruang tertutup dari mana tidak ada yang melarikan diri dari. Kami bahkan tidak tahu apakah ini alam dimensi atau bukan. Apakah Anda pikir orang-orang dan binatang iblis akan menyia-nyiakan batu surgawi dan energi mereka sedemikian rupa ketika mereka tidak memiliki akses ke lebih banyak lagi? Begitu, Sister Orb setuju dengan Ryan. Yah, aku akan mengawasi batu surgawi. Cobalah untuk menyebarkannya secepat mungkin. Ryan mengangguk dan terus menyebarkan batu surgawi sambil membocorkan energi surgawinya sendiri secara perlahan. Itu berlanjut selama 22 menit ketika suara Sister Orb tiba-tiba menarik perhatian Ryan. Tunggu, di sana. Ryan segera melihat ke arah yang disebutkan Sister Orb. Itu adalah tempat dia baru saja menyebarkan batu surgawi beberapa menit yang lalu. Ryan dengan cepat mendekati area itu dan memperhatikan perbedaannya. Energi batu surgawi memang sedang disebarkan oleh air surgawi. Namun, sebagian dari energi surgawi itu tampaknya berkumpul pada titik tertentu sebelum itu terjadi. Apa ini? Ryan melihat ke atas dan mendekati tangannya. Anehnya, energi surgawi yang keluar dari tangannya tidak menyebar di tempat itu. Apakah ini ujung lain dari teleportasi? Mungkin. Ryan bertanya-tanya. Bab 1522 sepertinya itu. Sister Orb segera meminta perhatian Ryan saat dia memberitahunya. Ryan, aku bisa merasakannya melalui tanganmu. Ini memiliki perasaan yang sama dengan formasi alam setelah kami memasuki gua itu. Itu mengkonfirmasi kecurigaan Ryan, mendorongnya untuk menjawab, jadi saya benar tentang air danau dan air sungai sebagai dua sisi mata uang yang sama. Meskipun tidak 100% dijamin, kemungkinan besar memang begitu. Kemudian lagi, tidak sulit untuk menebak alasannya. Yang satu pada dasarnya adalah produk sampingan dari yang lain. Bagi Anda untuk membuat air putih di sungai itu, air berwarna ini muncul sebagai efek samping. Atau, mungkin sebaliknya, untuk air danau ini muncul, sungai putih itu adalah efek sampingnya. Ryan mengangguk, berkata, ini adalah aturan dasar pertukaran yang setara karena yang satu diisi dengan energi surgawi dalam jumlah besar sementara yang lain membuang semuanya. Yang satu mengubah kita menjadi patung sementara yang lain memulihkan kita dari keadaan itu. Padahal, kenapa kita bisa berubah menjadi patung begitu cepat tapi butuh waktu lama untuk kembali normal dengan air berwarna ini? Disitulah debu batu surgawi masuk. Apakah Anda lupa bahwa kami percaya bahwa ada tambang batu surgawi di bawah Sungai Putih? Energi surgawi dari tambang itu dan terutama debu batu surgawi meningkatkan kecepatan transformasi banyak. Ryan harus mengakui bahwa kata-kata Sister Orb masuk akal. Begitu, ya, kita bisa memastikannya selama kita bisa kembali ke sana dan tidak diserang oleh makhluk bubuk putih itu. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah makhluk itu adalah buah dari bentukan alam atau bukan. Bagaimanapun, sekarang kita tahu lokasi yang tepat, kita bisa pergi ke sana sementara sapu garam hilang. Tidak ada sapu garam, tidak ada bubuk putih. Petik 2. Kita harus mencari jalan keluar dari sini dulu. Jika memungkinkan, saya benar-benar tidak merekomendasikan menggunakan formasi teleportasi sirkuit dalam situasi ini. Sister Orb kemudian melanjutkan untuk menganalisis titik di mana energi surgawi tidak menyebar. Oke. Ini masalahnya. Saya dapat mengatakan bahwa titik di mana energi dari Anda dan batu surgawi berkumpul terhubung ke Sungai Putih entah bagaimana. Jika Anda membangun formasi teleportasi dan menggunakan titik ini sebagai target, itu akan berfungsi sebagai koordinat untuk kembali ke tempat Sungai Putih berada. Yah, setidaknya, kamu akan diteleportasi ke suatu tempat di Salt Canyon. Ryan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Bagaimana dia akan membangun formasi teleportasi di sini jika danau menyebarkan semua energi surgawi? Lagi pula, tidak ada energi surgawi, tidak ada formasi teleportasi. Mungkin aku bisa membuat ruangan dan membuangnya ke dalam air. Hanya saja harus sangat berat karena air ini sendiri juga berat. Kalau tidak, itu hanya akan mengapung di permukaan. Petik 2. Cukup buat ruangan berlubang dan biarkan air masuk. Setelah mencapai dasar, tutup lubang dan pompa keluar air. Ryan mengangkat bahunya ketika dia mengatakan kepadanya, dan bagaimana tepatnya Anda ingin saya melakukan pemompaan tanpa energi surgawi? Kecuali saya menggunakan semacam tabung yang panjangnya lebih dari setengah kilometer untuk mencapai perbatasan danau,
itu tidak akan berhasil. Jauh lebih baik untuk memalsukan sesuatu yang cukup berat untuk ditenggelamkan. Begitu, ya, apakah Anda dapat memalsukan hal seperti itu dengan kultivasi Anda saat ini? Saat itulah Ryan menyadari betapa bodohnya pikirannya. Lupakan semua itu. Saya hanya akan memalsukan sesuatu di alam dimensi dan membawanya ke sini. Petik 2. Ahem, itu ide yang bagus juga. Nah, Sister Orb juga merasa seperti Ryan pada saat itu. Dengan itu, Ryan menandai area di mana dia menemukan titik koneksi sebelum berenang kembali ke permukaan. Anehnya, Suve ada di sana ketika dia tiba, berbicara dengan Roan dan Celis. Hai, apa kabar? Suve memperhatikan bahwa Ryan telah keluar dari danau dan tidak bisa menahan tawa, berkata, hahaha. Sama seperti orang lain, Anda tidak bisa menyerah begitu saja, bukan? Jadi, apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain? Ryan mengangguk. Sepertinya begitu. Kita seharusnya bisa kembali ke Salt Canyon dalam beberapa jam, atau begitulah yang ingin dikatakan Ryan. Namun, dia tahu bahwa hal seperti itu akan menyebabkan kekacauan karena semua orang ingin meninggalkan tempat ini. Dengan mengatakan itu, dia harus menyembunyikan penemuannya untuk saat ini. Jika saya menemukan cara, apakah menurut Anda saya akan tetap di sini? Suve setuju dengan Ryan, mengatakan, itu benar. Energi surgawi di sini tidak sebanyak di luar, jadi tidak ada kekurangan orang yang ingin pergi. Ryan kemudian mengubah topik setelah itu. Jadi kenapa kamu di sini? Celis menjelaskan dari sana, memberitahunya, Suve bertanya kepada kami apakah kami ingin membantu dengan pertarungan tertentu untuk wilayah atau semacamnya. Suve menghela nafas sebagai tanggapan. Kamu membuatnya terlihat seperti itu bukan sesuatu yang penting. Seperti yang dapat Anda bayangkan, ruang adalah segalanya di dunia terbalik. Setiap sentimeter dimiliki oleh seseorang atau kekuatan tertentu. Namun, Anda pernah mendengar sebelumnya bahwa pertarungan tingkat tinggi tidak dapat terjadi. Karena itu, wilayah muncul dengan cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Itulah kontes atau tantangan teritorial, jika Anda mau. Dalam kontes ini, kami akan memiliki perselisihan dengan penggarap dari setiap tingkat untuk menentukan kekuatan mana yang akan mendapatkan tanah ekstra. Petik 2. Roan tidak bisa tidak menyebutkan, jadi pada dasarnya ini adalah pertarungan untuk meraih kemenangan. Saya tidak melihat bagaimana Anda kekurangan peserta untuk ini. Kenapa kita? Suve melanjutkan, itu karena kita tidak memiliki cukup murid realem inti dan jiwa fusion yang kuat. Sekte Tranquillo kami sangat kecil, Anda tahu. Penggarap realem inti dan jiwa fusion yang kita miliki saat ini sebagian besar berada di antara tahap awal dan akhir. Hanya ada 5 tahap puncak. Petik 2. Tidak bisakah kamu memanggil orang-orang itu? Tanya Ryan. Suve mengangguk, menjawab, kami melakukannya. Soalnya kita butuh 10 peserta. Karena kami hanya memiliki 5 di level puncak, kami datang ke sini untuk meminta bantuan tambahan ini. Saya tahu ini terlihat terlalu tiba-tiba, terutama karena kami bisa bertanya kepada Anda selama interogasi. Namun, tantangannya baru saja datang. Ryan kemudian menggunakan koneksinya ke Roan untuk berbicara. Yah, aku tidak keberatan. Saya merasa seperti saya tidak membayar mereka cukup untuk bantuan yang mereka berikan kepada kami untuk kembali normal. Roan sudah membayangkan Ryan akan mengatakan itu, mengatakan kepadanya, baik. Omong-omong, apakah Anda menemukan sesuatu? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Sepertinya begitu. Bab 1523 kalian semua diberhentikan. Ryan kemudian menjelaskan apa yang dia temukan di bagian bawah bersama dengan Sister Orb kepada Roan. Setelah itu, Roan memberitahu mereka, begitu. Itu cukup baik. Namun, jika itu masalahnya, mungkin ada kegunaan lain dari danau ini. Penggunaan lainnya, Ryan dan Sister Orb bingung. Roan mengangguk dan melanjutkan, karena kamu dapat menghubungkan formasi teleportasi ke koordinat benda itu, tidak bisakah kamu melakukan hal yang sama dengan danau lainnya? Sapu garam, atau apapun namanya di tempat lain, semuanya mengirim orang-orang yang telah berubah ke sini. Kita bisa menggunakan danau lain untuk terhubung ke sisi lain benua Pol. Karena kita tidak dapat menggunakan formasi teleportasi di benua Pol itu sendiri, itu akan menghemat perjalanan kita selama bertahun-tahun. Terutama karena benua Pol jauh lebih besar daripada benua lain yang telah kita kunjungi sejauh ini. Namun,
Ryan menemukan masalah dengan itu. Jika kita melakukan itu dan menuju ke tempat lain, kita tidak akan bisa melihat apa yang terjadi pada Ravatia dan Falangia. Juga, kita akan kehilangan kesempatan untuk bertemu Havek. Jangan lupa dia adalah petunjuk potensial untuk menemukan ibu dan ayah. Rowan, tentu saja, tidak melupakan itu. Saya tahu. Namun, siapa bilang kita tidak bisa kembali ke sini setelah ini dan menggunakan danau lain? Ini, Ryan harus mengakui bahwa Rowan ada benarnya. Itu memang ide yang sangat bagus. Mungkin ada cara untuk kembali tanpa harus berubah menjadi patung garam. Dengan itu, Ryan memandang Suve dan tersenyum, mengatakan kepadanya, "Baiklah, kami akan memberimu bantuan kami. Namun, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk orang lain di Core dan Soul Fusion Realm. Rowan dan aku sudah lebih dari cukup." Rowan setuju dengan Ryan, mengatakan, "Memang. Kecuali ada tes di mana 10 orang mutlak diperlukan, biarkan Ryan dan saya menerima tantangannya. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya dengan level kultivasi lainnya, tetapi kami harus dengan mudah memenangkan pertempuran apapun di Core dan Soul Fusion Realm." Rowan tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia juga percaya bahwa lebih baik dia dan Ryan melakukannya sendiri. Suve terkejut mendengarnya. "Bukankah kalian berdua terlalu percaya diri? Itu 10 lawan Peak Stage Core dan Soul Fusion Realm. Bisakah kamu bertarung masing-masing 5? Petik 2. Rowan mendengus sebagai tanggapan, menjawab, "Bahkan jika itu adalah 10 pembudidaya alam jiwa baru lahir tahap puncak, hanya satu dari kita yang akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka, apalagi alam inti dan jiwa fusion." Ryan tertawa setelah mendengar itu. "Hahaha, jangan khawatir, jangan khawatir. Serahkan saja pada Rowan dan aku untuk mengurusnya." Petik 2. Si kembar tidak berbohong. Bahkan jika seseorang tidak mempertimbangkan tubuh bintang kelas 3 mereka, si kembar pasti jauh lebih kuat daripada rata-rata pembudidaya alam jiwa baru lahir tahap puncak. Dengan tubuh bintang kelas 3 mereka, mereka cukup yakin mereka bahkan bisa menghadapi pembudidaya alam transformasi jiwa tahap puncak selama mereka bukan jenius dari kekuatan besar. Celis, yang juga ada di sana, menepuk bahu Suve, berkata, "Keduanya tidak berbohong. Aku adalah pohon iblis tahap 8 puncak. Percayalah, mereka sama kuatnya dengan yang mereka katakan." Ini, Suve, tentu saja, memiliki keraguan. "Saya harus berbicara dengan Sekte Master tentang hal itu. Apa kau keberatan ikut denganku?" Si kembar mengangguk dan mengikuti Suve, yang mengambil kesempatan untuk bertanya kepada mereka. "Ngomong-ngomong, apakah kamu baik-baik saja dengan meninggalkan kedua temanmu di Sekte? Saya pikir Anda akan tinggal di sisi mereka sepanjang waktu." Petik 2. Karena formasi penyembunyian yang ditinggalkan Ryan di dalam ruangan, tidak ada yang melihat bahwa Luan dan Kentucky sekarang telah pergi. Saat ini, mereka berdua berada di alam dimensi. "Tidak apa-apa. Kami tidak berpikir siapapun akan mencoba apapun melawan mereka. Itulah seberapa besar kami mempercayai kalian." Petik 2. Suve senang mendengarnya, meskipun dia tidak tahu itu bohong. "Itu bagus. Anda memang bisa mempercayai kami tentang masalah itu." Petik 2. Tidak lama kemudian, Suve kembali dengan si kembar. Namun, mereka langsung dibawa ke lapangan raksasa di mana beberapa anak tampak berkultivasi bersama. Hanya saja setengah dari mereka memiliki pakaian putih Sekte Trankuyo sementara yang lain menggunakan satu set pakaian biru. "Apakah tantangannya sudah berlangsung?" tanya Ryan. Suve menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. "Begitulah cara kerja di dunia terbalik. Begitu tantangan dikeluarkan, kekuatan yang ditantang harus mengumpulkan orang-orangnya dan siap untuk itu paling lama 3 jam. Itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa sekte, klan, atau apapun mampu mengumpulkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Terakhir kali ketika kami mengeluarkan tantangan sendiri, yang lain juga berkumpul dengan sangat cepat." Petik 2. Master Sekte, Ormo, jelas ada di sana. Sektenya telah ditantang untuk menguasai area seluas 3 km yang terletak di utara dari sana. Karena ini adalah dunia seperti tabung, ia hanya memiliki wilayah utara dan selatan. Bukannya mereka benar-benar tahu sisi mana yang utara. Hanya saja setiap orang sudah lama memutuskan pihak mana yang harus dianggap satu atau yang lain. Di belakangnya, ada lebih banyak pembudidaya juga. Mereka semua dalam kelompok 10,
dengan kultivasi bervariasi antara pendirian yayasan dan tahap puncak dari alam transformasi jiwa. Ormo, tentu saja, memperhatikan ketika Suve membawa si kembar. Dia mengangguk pada mereka, bersyukur bahwa mereka memutuskan untuk mendengar panggilan mereka. Namun demikian, si kembar hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang akan bertarung, jadi dia tidak terlalu mementingkan mereka pada awalnya. Namun, ketika Suve memberitahu dia apa yang ditanyakan si kembar melalui pesan rasa surgawi, dia sama terkejutnya dengan Suve ketika dia mendengarnya. Konyol, apakah Anda pikir kita bisa mengambil risiko kehilangan salah satu tantangan seperti itu? Mereka akan mengikuti tes bersama dengan yang lain. Suve sudah berharap banyak sebelum melihat kembali ke si kembar. Itu yang dia katakan. Ryan mengangkat bahunya sebelum dia mendekati Ormo. Secara alami, Ormo bisa menebak apa yang ingin dia bicarakan. Namun, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, Ryan hanya memegang lengannya sedikit sebelum melepaskannya, kembali ke sisi Suve setelah itu. Sedikit yang orang lain tahu, tetapi Ormo tampaknya mengeluarkan keringat dingin ketika dia tiba-tiba menghubungi pembudidaya inti dan jiwa fusion realm lainnya di sisinya. Kalian semua diberhentikan. Bab 1524 tes. Peserta realm inti dan jiwa fusion dari sekte terkejut. Mereka datang ke sini berharap untuk mewakili sekte mereka dalam tantangan, jadi mengapa mereka diberhentikan entah dari mana? Tentu saja, mereka bukan satu-satunya. Para tetua dan tim untuk tingkat kultivasi lainnya juga terkejut dengan kata-kata Master Sekte. Tuan Sekte, mengapa kamu memecat kami? Kami siap bertarung, Sekte Master. Memang, kita mungkin tidak memiliki 10 murid inti tahap puncak dan alam penggabungan jiwa seperti klan Hura yang menantang kita. Namun, kita bisa menebusnya dengan yang tahap akhir. Kami masih memiliki peluang bagus untuk menang. Betul sekali. Mengapa kita harus menyerah pada tantangan Core and Soul Fusion Realm? Ormo menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Cukup, kami tidak menyerah tantangan untuk tingkat kultivasi itu. Hanya saja kalian semua tidak perlu mengikuti ujian ini lagi. Ryan dan Rowan akan mengambilnya sendiri. Tidak banyak yang tahu siapa Ryan dan Rowan karena mereka baru saja muncul. Namun, tidak butuh waktu lama bagi semua mata sekte untuk mendarat di si kembar. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Ryan dan Rowan berada di tahap puncak dari alam inti dan penggabungan jiwa. Hanya mereka berdua, bagaimana bisa, Master Sekte, itu sama saja dengan langsung menyerah. Apa yang bisa mereka berdua lakukan sendiri? Namun, Ormo tidak menyerah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya padaku. Sekarang, mundurlah karena Anda semua kemungkinan besar akan menghalangi mereka. Anda tidak tahu seberapa kuat mereka. Petik 2. Meskipun para murid dan tetua tidak puas dengan jawaban itu, mereka hanya bisa mengikuti perintah sekte guru dan percaya bahwa dia memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Adapun Ryan dan Rowan, mereka tidak keberatan bagaimana sekte master mengaturnya. Faktanya, bahkan jika master sekte telah memberitahu mereka bahwa dia tidak akan mengeluarkan yang lain, si kembar tidak akan peduli. Hanya saja akan lebih mudah tanpa orang lain mengganggu mereka. Adapun mata keraguan dan kemarahan yang mereka terima, si kembar sudah terbiasa dengan hal semacam itu, jadi mereka mengabaikannya. Si kembar, sebaliknya, memutuskan untuk memperhatikan anak-anak yayasan pendirian dalam tes pendirian yayasan. Benar saja, hanya anak nakal yang masih berada di level kultivasi itu. Hal yang sama dapat dikatakan kepada klan Hura di sisi lain. Secara alami, itu belum semuanya. Ada kebutuhan untuk seorang hakim untuk tes, dan pria dan wanita tua yang bertanggung jawab itu bukan bagian dari kedua kekuasaan. Dari apa yang Suve katakan, mereka adalah bagian dari organisasi yang sama yang membersihkan para pembudidaya dan binatang iblis setelah jumlahnya melampaui 10 juta setiap 100 tahun. Itulah satu-satunya kekuatan di dunia terbalik yang secara bersama-sama diperintah oleh semua orang dan bisa dikatakan benar-benar netral. Adapun tes yang sedang berlangsung saat ini, itu bukan pertempuran. Secara total, tantangan memiliki 5 kelompok dengan 5 perbedaan tingkat budidaya. Tes bisa apa saja, dan masing-masing pihak berhak memutuskan isi dari 2 tantangan tersebut. Hanya saja ada daftar tes yang dapat diterima yang bisa dipilih seseorang. Bagaimanapun, itu masuk akal. Lagi pula,
Satu pihak dapat membuat beberapa tes omong kosong seperti pihak mana yang memiliki lebih banyak pembudidaya wanita atau semacamnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah diperoleh, dan hasilnya akan ditentukan bahkan sebelum tes. Jadi, ada kebutuhan untuk daftar tes yang dapat diterima yang bisa dipilih. Saat ini, klan Hura yang memilih tes pendirian yayasan. Adapun tes, itu hanya kultivasi. Ada formasi yang dipasang di tempat yang mengukur berapa banyak energi surgawi yang dikumpulkan oleh masing-masing pihak selama jangka waktu tertentu. Setelah waktu habis, hasilnya akan keluar. Sesederhana itu, yang bagus karena itu adalah tes yang diambil oleh sekelompok anak-anak. Kemudian lagi, ada 5 tes, tetapi masing-masing pihak hanya bisa memilih 2 mata pelajaran. Itu berarti 1 tes terakhir tersisa. Namun, tidak ada pihak yang bisa memilih apa yang akan terjadi. Itu adalah pekerjaan untuk para hakim dari organisasi netral. Waktu telah habis. Tiba-tiba, seorang wanita tua berteriak. Begitu dia melakukan itu, formasi kedua belah pihak dimatikan, menghentikan pengukuran anak-anak di dalam. Murid kedua kekuatan kemudian meninggalkan lapangan dan kembali ke sisi mereka saat para juri memverifikasi formasi. Tentu saja, beberapa penatua dari masing-masing kekuatan juga ada di sana untuk memeriksa hasilnya. Setelah beberapa saat, para tetua dari Sekte Trankuyo tampaknya menunjukkan ekspresi gelap sebelum hakim wanita tua mengumumkan hasilnya. Klan Hura memenangkan tes kultivasi. Kontes berikutnya untuk murid realem formasi inti akan dipilih oleh Sekte Trankuyo. Meskipun orang-orang dari Sekte Trankuyo tampaknya tidak puas dengan hasilnya, tidak ada dari mereka yang menentangnya. Mereka tahu bahwa mengeluh tidak akan menghasilkan apa-apa. Ormo dengan cepat menjadi tenang dan segera memilih sesuatu yang menjadi keunggulan sektenya, manipulasi kekuatan jiwa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang baru di alam dewa. Hanya saja beberapa hanya berfokus pada energi surgawi sementara yang lain lebih menekankan pada kekuatan jiwa. Sekte Ormo kebetulan menjadi tipe kedua. Adapun kultivasi tubuh, jarang ada kekuatan yang fokus pada itu. Sekte tenang kami memilih manipulasi kekuatan jiwa, Ormo mengumumkan tanpa berpikir 2 kali. Kepala klan Hura mendengus setelah mendengar itu. Seperti yang kupikirkan. Dia sepertinya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Faktanya, itu adalah ujian yang selalu dipilih oleh Sekte Trankuyo. Dengan mengatakan itu, dia sudah menyerahkan yang itu dan hanya mengirim murid-muridnya sehingga itu bisa ditangani. Benar saja, hasilnya tidak mengejutkan siapapun. Sekte Trankuyo memenangkan tes manipulasi kekuatan jiwa. Tes berikutnya untuk murid realem inti dan jiwa fusion akan dipilih oleh klan Hura. Murid kedua belah pihak maju ke depan. Petik 2. Dengan itu, Ryan dan Rowan melangkah ke lapangan. Bab 1525 Teh. Pada awalnya, hanya anggota Sekte Trankuyo yang tahu tentang perubahan daftar. Namun, semua orang yang menonton jelas terkejut ketika hanya Ryan dan Rowan yang memasuki lapangan beberapa saat kemudian. Apa yang terjadi di sana? Mungkinkah itu kesalahan? Itu tidak mungkin, kan? Saya cukup yakin ada lebih banyak murid realem inti dan jiwa fusion di Sekte Trankuyo. Petik 2. Jika itu masalahnya, mengapa mereka hanya mengirim 2 anggota? Kamu bertanya pada orang yang salah di sini. Percakapan seperti itu dan banyak lagi terjadi di mana-mana. Secara alami, klan Hura juga memperhatikan perubahan itu dan bertanya kepada para juri, apa yang terjadi di sini. Wanita tua itu mengangguk dan memandang Ormo, bertanya, di mana murid-muridmu yang lain, Master Sekte Ormo? Kami membutuhkan 10 peserta untuk memulai tantangan berikutnya. Ormo menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, menjawab, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa satu pihak tidak dapat mengirim lebih sedikit pembudidaya. Untuk tes ini, si kembar itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan klan Hura. Petik 2. Anda, ekspresi kepala klan Hura menjadi gelap karena semua orang terkejut dengan tanggapan itu. Bukankah itu sama dengan membuang kotoran ke wajah klan Hura? Namun, Ormo tidak peduli. Ini adalah anggota yang mengambil bagian dalam tantangan level Core dan Soul Fusion Realm. Jika Anda tidak mau menerimanya, menyerah saja dan berikan kemenangan kepada sekte saya. Petik 2. Para juri saling memandang dan mengangguk pada akhirnya, berkata, Sekte Master Ormo tidak salah. Tidak ada aturan tentang jumlah anggota yang lebih sedikit selama tes.
Selama batas dalam budidaya terpenuhi, jumlah peserta tidak masalah. Kepala klan Zosviei, apa yang akan kamu lakukan? Zosviei jelas merupakan nama kepala klan Hura. Mereka hanya bertindak keras. Jelas bahwa mereka menyerah begitu saja pada kontes ini dan fokus pada kontes berikutnya. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan saya jika saya menyingkirkan anak kembar Anda di sana. Petik 2. Zosviei kemudian memberi perintah kepada murid-murid Realem Inti dan Jiwa Fusion. Kalian semua, singkirkan si kembar itu. Klan Huraku memilih pertarungan kelompok. Segera, semua orang menghela nafas setelah mendengar itu, berpikir tidak ada lagi yang bisa dilihat. Lagi pula, bagaimana si kembar bisa menang melawan 10 musuh? Mereka semua mengira Ormo menyerah pada tantangan ini juga. Mereka benar-benar mati. Dia bisa saja menyerah, bukan? Mengapa membuang-buang waktu semua orang? Meski begitu, para juri tidak bergeming. Jika Sekte Trankuyo hanya ingin menggunakan 2 murid, maka mereka tidak akan menghentikan mereka. Klan Hura telah memilih pertempuran kelompok untuk ujian ini. Kami sekarang akan meningkatkan formasi perlindungan sehingga Anda bisa bertarung. Pertempuran akan berakhir selama satu pihak menyerah atau dikalahkan. Tidak ada aturan untuk pertarungan itu sendiri. Membunuh atau hanya memukuli pihak lain terserah para murid yang berpartisipasi. Petik 2. Zun. Tiba-tiba, formasi perlindungan di bawah lapangan diaktifkan, diikuti oleh perisai energi surgawi yang menutupi seluruh area. Para juri menegaskan bahwa formasi itu bekerja dengan baik. Mereka baru saja akan memulai pertempuran ketika tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian mereka. Entah dari mana, ada meja di lapangan. Bukan hanya itu, tetapi Roan sedang duduk di kursi di depannya sambil menyeruput teh. Hal itu tentu saja membuat Ryan kesal. Apakah Anda akan meninggalkan semua pekerjaan untuk saya urus? Roan bahkan tidak melihat ke arah Ryan saat dia menjawab, itu adalah idemu untuk membantu mereka, jadi kamu menghadapinya. Jangan khawatir, jika semuanya berjalan ke selatan, saya akan memberi Anda bantuan. Aku di sini, bukan? Ryan hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Baiklah, toh aku tidak membutuhkan bantuanmu. Wajah para murid, para tetua, dan kepala klan-klan Hura menjadi merah karena marah. Adalah satu hal bagi Ormo untuk mengabaikan mereka, tetapi bahkan kedua murid itu mengolok-olok wajah mereka. Ormo, Sufe, Glasita, dan semua orang dari Sekte Trankuyo bahkan lebih bingung. Tentunya itu terlalu percaya diri, bukan? Ormo bahkan bertanya-tanya apakah dia telah membuat keputusan yang salah. Itu menarik begitu banyak perhatian sehingga bahkan para hakim, termasuk wanita tua yang bertanggung jawab atas mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Zosviei tidak bisa menahannya lagi sebelum dia berteriak, apa yang membuatmu begitu lama? Mulai saja tantangan ini. Aku ingin si kembar itu mati. Wanita tua itu akhirnya kembali ke dirinya sendiri dan menghela nafas setelah itu. Yah, apapun yang terjadi pada mereka tidak ada hubungannya denganku, pikirnya. Pertempuran kelompok dimulai sekarang. Segera, semua 10 pembudidaya inti tahap puncak dan alam fusion jiwa dari klan Hura menyerbu ke depan. Pedang, tombak, keterampilan, dan kemampuan. Segala macam serangan terwujud ke arah Ryan. Mengapa arah Ryan? Itu karena Ryan menempatkan dirinya di tengah jalan antara Roan dan murid-murid klan Hura. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Segera, rambut Ryan berubah menjadi campuran hitam dan putih saat 2 klon dirinya muncul di sisinya. Klon mulai menjadi terlalu lemah untuk digunakan dalam pertarungan di alam transformasi elemental dan di atasnya. Namun, untuk pertarungan di level ini, mereka cukup bagus seperti rata-rata pembudidaya alam jiwa baru lahir tahap puncak. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Sus. Boom, 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 boom. Semua serangan menghantam tempat di mana Ryan baru saja berada beberapa saat yang lalu. Namun, Ryan sendiri dan klonnya menghilang dari mata pembudidaya klan Hura dalam sekejap. Ryan tidak hanya memiliki Shadow Steps dan Enhancement, tetapi dia juga memiliki tubuh bintang kelas 3. Hanya mereka yang berada di alam transformasi jiwa dan di atasnya yang mungkin bisa mengikuti gerakannya. Bagi murid-murid itu, dia benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Api kehidupan, bentuk pertama, tebasan Kaisar Api. Api kehidupan,
Bentuk kedua, ledakan bintang putih. Api kehidupan. Bentuk ketiga, busur pedang berapi. Asteris memotong. Asteris. Asteris desir. Asteris. Asteris bang. Asteris. Bahkan sebelum para murid bisa bereaksi, Ryan dan dua klonnya muncul di belakang murid klan Hura terjauh dan menyerang mereka secara langsung. Roan segera berpikir ketika dia melihat itu, naif seperti biasa. Mengapa? Karena Ryan tidak membunuh mereka. Dia hanya menggunakan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan murid-murid itu. Bab 1526 memeriksa waktu. Semua orang dikejutkan oleh tampilan Ryan, terutama mereka yang memiliki kultivasi yang cukup tinggi untuk melihat gerakannya. Itu terlalu tiba-tiba, terlalu cepat, terlalu kuat. Tapi tentu saja, Ryan tidak berhenti di situ. Dia dan klonnya segera bergerak sekali lagi karena dia tidak berniat membiarkan orang-orang itu mencapai Roan. Lagi pula, Roan mungkin benar-benar hanya membunuh mereka karena itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Gaya kematian. Bentuk ketiga, 3 cakar naga. Gaya kematian. Bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Pedang nyata dan ilusi semuanya mengenai musuh di dekat mereka, menjatuhkan mereka sementara tanaman merambat bayangan menahan sisanya ke tanah. Ryan jauh lebih dekat dengan orang-orang ini daripada sebelumnya. Berkat itu, tanaman merambat bayangan cukup untuk menahan 4 yang tersisa saat 3 cakar naganya membuat 3 lainnya tertidur. Fiuh, sepertinya semuanya berjalan dengan baik, kata Ryan sambil mendekati orang-orang yang ditahan oleh Shadow Bean. Begitu dia mendekat, dia hanya mengarahkan pedangnya ke arah mereka dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu akan menyerah, atau haruskah aku menjatuhkanmu untuk meraih kemenangan? Kami menyerah. Mereka tidak punya pilihan. Ryan berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan mereka. Mereka berpikir bahwa Ryan seharusnya tidak bertarung melawan orang-orang dengan level mereka sama sekali karena itu terlalu tidak adil. Pertama-tama, apakah dia benar-benar hanya seorang kultivator realem inti tahap puncak dan jiwa fusion? Benar saja, mereka bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Mereka curang. Segera, Zosvier mengajukan keluhan kepada hakim yang melayang di atas lapangan. Mereka jelas menyembunyikan kultivasi mereka sendiri. Tidak mungkin seseorang di Core dan Soul Fusion Realm bisa sekuat ini. Kekuatan mereka pasti setidaknya di alam transformasi jiwa. Petik 2. Ormo, jelas, senang dengan hasil itu, jadi dia tidak akan menerima kata-kata Zosvier dengan mudah. Hahaha, apakah itu kata-kata pecundang yang sakit? Begitulah kedengarannya bagi saya. Anda bisa merasakannya dengan Divine Sense Anda sendiri, bukan? Si kembar pasti berada di tahap puncak dari Core dan Soul Fusion Realm. Lagi pula, sangat disayangkan tampilan Ryan terlalu mencolok. Tidak hanya orang-orang klan Hura yang mengeluh, tetapi bahkan para pengamat menganggapnya konyol. Sekte Master Ormo, ada banyak cara untuk menyembunyikan kultivasi seseorang. Maafkan aku, Ormo. Aku harus berpihak pada Zosvier kali ini. Memang, seorang kultivator realem inti dan jiwa fusion seharusnya tidak sekuat itu. Petik 2. Saya memohon kepada hakim untuk memeriksa si kembar, terutama Ryan karena dia satu-satunya yang bertarung. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Tantangan dunia terbalik dibuat agar adil bagi kedua belah pihak. Ini sama sekali tidak adil. Dengan itu, Zosvier membuat permintaan resmi. Hakim Himatikia, Anda yang bertanggung jawab atas tantangan ini. Anda harus memastikan aturannya ditegakkan. Himatikia adalah wanita tua yang disebutkan sebelumnya, orang yang sama yang menutup formasi dan merupakan bagian dari organisasi pembersihan. Himatikia hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Tes ini menjadi jauh lebih menyebalkan daripada yang dia inginkan. Dia bahkan tidak ingin berada di sini, tetapi dia adalah satu-satunya yang tersedia ketika klan Hura mengeluarkan tantangan mereka. Lagi pula, dia harus mengakui si kembar terlalu curiga. Jangan khawatir, para tetua lainnya dan aku akan memeriksa mereka. Dia kemudian membuka formasi, hanya untuk melihat bahwa Ryan sekarang duduk di meja bersama Roan, minum teh. Hei, yang ini tidak terlalu buruk. Kenapa kamu tidak menggunakan daun ini sebelumnya? Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia mengatakan kepadanya, aku mendapatkannya di sini, idiot. Bahkan jika tidak, karena saya yang mendapatkannya, apa masalahnya jika tidak berbagi dengan Anda? Berbahagialah karena saya dalam suasana hati yang baik dan biarkan Anda meminumnya.
Petik 2. Anda hanya ingin menunjukkan seberapa baik Anda menyiapkan teh. Apa menurutmu aku tidak bisa mengatakannya? Meskipun Ryan mengatakan itu, dia masih terus minum teh. Mulut Himatikia berkedut saat melihat itu. Si kembar benar-benar mengabaikan keberadaannya. Benar saja, tak satu pun dari si kembar khawatir tentang cek apapun. Lagi pula, mereka tidak curang. Yah, itu jika seseorang menganggap keberadaan mereka tidak curang. Kalian berdua, tidakkah kamu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain? Saya harus memastikan kalian tidak menyembunyikan kultivasi Anda. Petik 2. Ryan mengangguk sebelum dia mengambil cangkir lain dari alam dimensi dan menuangkan teh ke dalamnya, mengatakan padanya, tidak masalah. Di sini, Senior Himatikia, minum teh juga. Adikku mungkin memiliki banyak masalah, tapi dia pasti cukup pandai membuat teh. Oh, omong-omong, apakah para tetua lainnya ingin teh? Himatikia dan para tetua dari organisasi pembersihan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Himatikia menggelengkan kepalanya. Lupakan tehnya. Kami sekarang akan menahan Anda dan mengirim energi surgawi saya ke dantian Anda. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar yakin bahwa Anda tidak menyembunyikan kultivasi Anda. Jangan mencoba menghalangi pandangan kami. Ryan dan Roan mengangguk setelah itu. Tentu, silakan. Bagaimanapun, si kembar tidak peduli. Memang ada nyala api kecil yang pulih di dantian mereka. Namun, itu tampak seperti jiwa seseorang di Core dan Soul Fusion Realm. Bagaimanapun, kepingan jiwa itulah yang kemudian menjadi Naschen Soul. Mempertimbangkan si kembar berada di tahap puncak dari Core dan Soul Fusion Realm, menemukan hal seperti itu di dantian mereka hanyalah apa yang diharapkan. Himatikia dan para tetua tidak membuang waktu dan segera mengirim energi surgawi mereka ke dalam. Baik Ryan maupun Roan tidak menghalangi jalan mereka dan terus menikmati teh mereka. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah. Ini. Rombongan Himatikia benar-benar kaget dengan apa yang mereka lihat. Tentu, mereka mengkonfirmasi bahwa si kembar pasti berada di tahap puncak dari alam inti dan jiwa fusion. Namun, itu belum semuanya. Mereka juga melihat fondasi sempurna si kembar dan pilar elemen terang dan gelap ekstra. Singkatnya, mereka belum pernah melihat yayasan seperti itu sebelumnya. Bab 1527 tidak keluar. Tentu saja, itu tidak berhenti di situ. Mereka juga melihat bagaimana kolam energi surgawi si kembar sangat besar. Meskipun berkurang berkali-kali karena hilangnya jiwa baru lahir mereka, si kembar masih memiliki kolam energi surgawi sekitar 3 kali lebih besar dari pembudidaya biasa. Hal lain adalah mereka bisa tahu seberapa tahan dantian si kembar. Orang harus ingat bahwa si kembar menggunakan esensi alam semesta untuk membentengi dantian mereka dari kerusakan sepanjang perjalanan kembali ke alam formasi inti. Secara alami, bagian ini tidak berubah sama sekali. Monster macam apa kalian berdua? Salah satu tetua segera memiliki ide, menyarankan, Himatikia, mereka pasti bagian dari kerajaan bawah Laut Suci. Hanya jika mereka terkait dengan tempat itu, bakat mereka akan menantang surga. Para tetua lainnya segera mengangguk setuju. Mereka juga hanya bisa memikirkan alasan ini. Ryan samar-samar tersenyum menanggapi saat dia menjawab, "Yah, lebih tepatnya, kami adalah sejenis kelinci percobaan dari kerajaan bawah Laut Suci." Bagaimanapun, kerajaan bawah Laut Suci dikendalikan oleh binatang iblis air. Tentu saja, itu semua bohong, yang benar-benar terlihat benar setelah mereka mempertimbangkan posisi Secret Undersea Kingdom. Ini pertama kalinya seseorang dari sana jatuh ke dunia terbalik karena berubah menjadi patung, kata Himatikia menanggapi. Dia kemudian melepaskan tangannya dari si kembar karena dia sudah memastikan bahwa mereka tidak berbohong. Mereka benar-benar berada di panggung puncak dari Core dan Soul Fusion Realm. Sejak kamu datang dari sana, mungkinkah kerajaan bawah Laut Suci akhirnya menemukan tempat ini? Segera, mata para tetua lainnya berbinar begitu mereka mendengar itu. Bukankah itu berarti mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar? Sayangnya, Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan padanya, maaf karena mengecewakanmu. Namun, itu benar-benar hanya kecelakaan yang membuat kami berubah menjadi patung. Kami tidak dapat memberitahu Anda detailnya, tetapi saya dapat menjamin tidak ada yang meminta kami untuk memeriksa apapun. Pertama-tama, semua orang menganggap mereka yang berubah sama dengan mati. Mengapa ada orang yang mencoba memverifikasi sesuatu?
Benar saja, harapan para tetua organisasi pembersihan hancur secepat mereka muncul. Aku mengerti, itu masuk akal. Kalau tidak, kerajaan bawah Laut Suci akan mengirim seseorang yang jauh lebih kuat dari kalian berdua. Ryan kemudian kembali ke topik utama, berkata, jadi, sudahkah Anda memastikan bahwa kami tidak curang? Kelompok Himatikia harus tetap tidak memihak setiap saat. Mereka juga dilarang mengungkapkan rahasia apapun yang tidak relevan dengan situasi, jadi mereka tidak bisa membicarakan asal-usul si kembar atau kondisi superior mereka. Pada akhirnya, Himatikia hanya bisa mengangguk. Itu juga alasan si kembar tidak keberatan menunjukkan semua itu padanya. Tetua organisasi pembersihan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, dia terbang sekali lagi dan memposisikan dirinya di atas lapangan, mengumumkan, saya sekarang telah memeriksa fondasi si kembar. Tidak ada yang salah di sana. Mereka, tanpa diragukan lagi, berada di tahap puncak dari alam inti dan penggabungan jiwa. Mustahil. Secara alami, itu adalah pikiran semua orang yang menonton. Bahkan Ormo terkejut, berpikir bahwa si kembar akan ditangkap entah bagaimana. Dia juga memeriksa fondasi Ryan sebelumnya. Itu sebabnya dia setuju untuk membiarkan hanya Ryan dan Rowan yang berpartisipasi. Pada saat itu, dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan yayasan si kembar, hanya saja bakat mereka benar-benar menantang surga. Bagaimanapun, dia khawatir organisasi pembersihan akan menemukan sesuatu yang salah yang tidak dia ketahui. Namun, itu tidak terjadi. Yah, tidak semua orang sebahagia Ormo. Penatua Himatikia, bagaimana mungkin? Kamu pasti bercanda, kan? Zosvier segera menyuarakan pendapatnya. Jika itu benar-benar terjadi, maka biarkan aku memeriksanya sendiri. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka berada di Core dan Soul Fusion Realm. Cukup. Namun, ekspresi Himatikia hanya menjadi gelap setelah mendengar itu. Apakah Anda mengatakan bahwa organisasi pembersihan kami berpihak pada Sekte Trankuyo? Itu benar-benar tuduhan yang serius. Jika itu benar terjadi, kelompok Himatikia akan dibunuh karena organisasi harus mengikuti aturan dengan cara apapun. Namun, jika itu ternyata tuduhan palsu, tidak mengherankan jika klan Hura musnah sebagai hasilnya. Mereka akan dieliminasi untuk memberi contoh. Memang, Zosvier tidak bisa mengambil risiko. Meskipun dia tidak percaya si kembar bisa sekuat itu dengan kultivasi mereka, dia tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Lagi pula, jika dia salah, konsekuensinya akan mengerikan. Maaf, Penatua Himatikia, saya membiarkan diri saya dibimbing oleh emosi. Himatikia mengangguk setelah itu. Aku akan membiarkan yang ini berlalu karena ini memang situasi yang luar biasa. Namun, Anda sebaiknya berpikir dua kali sebelum membuka mulut lagi. Faktanya, bahkan Himatikia ingin menanyakan lebih banyak hal kepada si kembar, tetapi dia dan para tetua organisasi pembersihan memiliki tes lain untuk dilakukan. Tes berikutnya akan dimulai sekarang. Kirim 10 orang yang ingin Anda ikuti. Petik 2. Si kembar tidak bergerak. Sebaliknya, mereka hanya melihat 8 pembudidaya alam jiwa baru lahir dari Sekte Trankuyo memasuki lapangan. Ya, ketika Ryan menunjukkan bakatnya kepada Ormo, dia juga meminta untuk membiarkan dia dan Rowan mengambil bagian dalam tantangan level Naschen Soul Realm. Ormo tidak yakin apakah dia harus melakukan itu atau tidak, jadi Ryan hanya menyuruhnya untuk membuat penilaiannya setelah melihatnya dalam tes Realm Core dan Soul Fusion. Namun, setelah apa yang dilihatnya, Ormo benar-benar tidak ingin si kembar berada di tempat lain selain bidang itu. Tunggu, ini melanggar aturan. Yah, Zosvier jelas memperhatikan itu juga. Si kembar tidak berada di alam jiwa baru lahir. Mengapa mereka mengambil bagian dalam tantangan ini? Ryan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu, berkata sebagai tanggapan, hahaha. Disitulah Anda salah. Aturan mengatakan Anda tidak dapat mengirim siapapun di atas batas tes. Itu sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang tidak membiarkan pembudidaya di bawah batas mengambil bagian. Petik 2. Himatikia tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia mendengar itu. Saat ini, dia mulai menemukan situasi ini cukup menghibur, benar-benar berbeda dari pikirannya beberapa menit yang lalu. Dia benar. Jika mau, Anda bisa meninjau sendiri aturannya. Dengan itu, dia melemparkan batu giok ke Zosvier. Secara alami, itu memiliki semua aturan tantangan di atasnya.
Bab 1528 Labirin Buta. Lagi pula, Himatikia sebenarnya tidak perlu melempar batu giok itu. Bagaimanapun, semua kekuatan di dunia terbalik memiliki salinannya. Namun demikian, Zosviei dan orang lain melihat ke dalam dengan indera surgawi mereka. Secara alami, orang sudah bisa membayangkan hasilnya. Tidak mungkin Himatikia salah tentang aturan dunia terbalik. Tidak ada yang menentang pembudidaya tingkat rendah yang mengambil bagian dalam tes, hanya yang tingkat lebih tinggi. Tapi, tentu saja, Zosviei tidak menyukainya. Namun, melihat ekspresi gelap Himatikia, dia tidak melanjutkan komentarnya. Sebagai gantinya, dia berkumpul dengan para tetua untuk memilih salah satu tes dalam daftar. Mereka melihat bagaimana si kembar sekuat pembudidaya alam transformasi jiwa. Jelas, mereka pasti tidak akan memilih tantangan pertempuran. Paling tidak, bukan satu grup. Di sisi si kembar, mereka disambut oleh para pembudidaya alam jiwa baru lahir lainnya dari Sekte Trankuyo. Katakan, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, tidak banyak. Hanya saja saya dan saudara lelaki saya mengolah ketiga cabang kultivasi pada saat yang bersamaan. Petik 2. Ketiga cabang. Kata-kata itu membingungkan para pria. Ryan mengangguk, menjelaskan, kami mengolah tubuh, energi surgawi, dan kekuatan jiwa kami ke tingkat yang sama. Meskipun kami berada di alam inti dan penggabungan jiwa, kami beberapa kali lebih kuat dari orang-orang yang fokus pada satu hal. Kalian tahu bahwa mereka yang mengolah kekuatan jiwa dan energi surgawi biasanya jauh lebih kuat daripada yang lain, kan? Ini adalah jenis kekuatan yang Anda dapatkan jika Anda mengolah ketiga hal pada saat yang sama ke tingkat yang sama. Petik 2. Ryan tidak benar-benar berbohong. Meskipun kekuatan jiwa dan tubuh mereka jauh melewati core dan soul fusion realm, seseorang yang mengolah tiga hal ke tingkat yang sama pasti akan lebih kuat. Hanya saja mereka tidak akan berada di level si kembar. Tapi, bukankah teknik kultivasi tubuh sangat sulit dan menyakitkan untuk dikembangkan? Si kembar mengangguk, menjawab, memang, tapi itu harga kecil yang harus dibayar untuk kekuatan. Yah, setidaknya, begitulah cara kami memikirkannya. Petik 2. Baik Ryan maupun Rowan tidak berusaha menyembunyikan suara mereka. Itu akan menjadi alasan bagi siapa saja yang ingin mengejar mereka nanti. Mereka bahkan memiliki beberapa teknik kultivasi tubuh jika ada yang memintanya. Hanya saja Rowan tidak akan pernah memberikan teknik dengan tubuh bintang kepada orang lain. Kami telah memutuskan. Tiba-tiba, suara Zosviei bergema di seluruh area. Klan Huranya akhirnya memutuskan tes mana yang akan diikuti oleh para pembudidaya alam jiwa baru lahir mereka. Kami ingin uji labirin buta. Percobaan labirin buta. Ryan dan Rowan jelas tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa artinya. Ormo, mengetahui bahwa si kembar baru saja tiba belum lama ini, menjelaskan melalui pesan indera surgawi. Lapangan akan berubah menjadi formasi ilusi di mana Divine Sense tidak berguna. Tidak hanya itu, Anda juga tidak akan bisa mempercayai mata Anda. Tujuannya adalah untuk mencapai ujung labirin lebih cepat dari orang lain. Sejujurnya, ini adalah tes yang lebih fokus pada memori daripada yang lainnya. Kamu harus mengingat banyak sekali jalan yang kamu lalui, yang salah, yang benar, yang palsu, jalan buntu, lantai, dan seterusnya. Sepertinya cukup mengganggu. Mengapa mereka memilih hal seperti itu? Ryan bertanya pada Ormo. Ormo dengan cepat menjawab, itu adalah jenis tes yang Anda pilih ketika Anda tidak percaya diri dalam beberapa tes langsung. Dalam hal ini, Anda akan cukup banyak mengandalkan keberuntungan. Ini adalah metode yang sering digunakan ketika kekuatan yang lebih lemah ditantang. Ryan dan Rowan harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki apapun yang dapat membantu mereka lulus ujian ini dengan cepat. Kecuali, bisakah kamu mengalahkan lawanmu jika kamu menemukannya di labirin ilusi ini? Jika mereka bisa menyingkirkan persaingan, jelas akan lebih mudah bagi mereka untuk menang pada akhirnya. Namun, Ormo menggelengkan kepalanya. Tidak, pertempuran dilarang. Anda mungkin bertemu dengan orang-orang dari klan Hura, tetapi selain melihat wajah mereka, tidak banyak yang dapat Anda lakukan. Tentu saja, tidak ada yang menghentikan Anda untuk mengikuti mereka, tetapi itu juga berarti Anda mungkin menuju ke arah yang salah. Cih, Ryan dan Rowan jelas tidak suka itu. Namun, Ryan punya ide.
Anda mengatakan kepada kami bahwa kami hanya perlu mencari jalan keluar secepat mungkin, kan? Ormo mengangguk sebagai jawaban. Ya, Ryan merenungkannya sebentar dan terus bertanya, apakah ada sesuatu di labirin yang akan mendiskualifikasi saya dari tantangan itu? Ormo menggelengkan kepalanya lagi. Selama Anda tidak mengintervensi lawan atau mencoba menghancurkan apapun, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Mata Ryan berbinar. Kemudian itu cukup banyak diputuskan. Rowan, kita akan menggunakan metode yang paling melelahkan tetapi hampir pasti. Saya hanya tidak tahu apakah kami akan menjadi yang pertama keluar atau tidak, tapi kemungkinannya besar. Ketika Rowan mendengar kata melelahkan, dia langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Ryan. Dia kemudian memikirkan metode itu dan harus mengakui bahwa itu akan bekerja dengan baik untuk mereka. Kurasa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ormo tidak mengerti apa yang dibicarakan si kembar. Namun, dia juga tidak mencoba untuk campur tangan. Yah, bahkan jika kamu kalah dalam tes ini, masih ada yang terakhir, yang akan dipilih oleh para juri. Jangan khawatir tentang itu. Ryan dan Rowan mengangguk setelah itu. Himatikia menghabiskan beberapa waktu mempersiapkan formasi dengan para tetua lainnya dari organisasi pembersihan. Sekitar 40 menit kemudian, dia akhirnya menarik perhatian semua orang, mengatakan, percobaan Blind Maze sudah siap. Bagi yang menonton, Anda hanya perlu memfokuskan Divine Sense Anda pada inti yang terletak di atas formasi. Anda akan dapat menonton siapapun melaluinya selama Anda menginginkannya. Petik 2. Setelah itu, dia melihat peserta tes dan berkata, sekarang, aturannya sederhana. Anda dilarang menghancurkan apapun atau menghalangi peserta lain dengan cara apapun. Dengan itu, dia memerintahkan salah satu tetuanya. Nyalakan formasi.